نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada zuhur kali ini kita akan mengingat-ingatkan kita semuanya, para jamaah dan penceramah sendiri, tentang jangan-jangan ini adalah istidraj. Nah, judulnya adalah jangan-jangan ini adalah istidraj. Jamaah yang berbahagia, para ulama sepakat bahwa istidraj itu adalah ujian tersembunyi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari sebuah rahmat yang kita dapatkan. Jadi di saat kita mendapat berbagai macam rahmat, berbagai macam anugerah, berbagai macam kelebihan yang membuat kita berbeda dengan orang lain, maka jikalau kita tidak bisa memahami semua anugerah, semua kenikmatan, semua rezeki yang diberikan itu, maka bisa jadi semua kenikmatan, semua rezeki dan semua kelebihan yang diberikan itu menjadi penambah dosa buat kita. Memang benar Allah mengatakan kepada kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu untuk kalian sendiri. Wa in asatum fala. Jikalau engkau pun berbuat keburukan, maka engkau pun akan mendapat keburukan. Bapak Ibu jemaah Tuhan berbahagia. Maka di sinilah perlu kita melihat, perlu kita mencermati, dan kita perlu berhati-hati terhadap semua apa yang diberikan Allah, kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana disebutkan tadi, apakah itu rezeki berupa rezeki harta, ataupun kita diberi kesehatan tubuh kita ini, atau kita diberi kenikmatan atau anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kita perlu berhati-hati. Apakah ini betul itu adalah usaha kita? Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kadang-kala kita memperhatikan banyak orang yang kita lihat dia banyak mendapat kenikmatan dari Allah. Namun di balik kenikmatan yang dapat itu, maksiat pun tetap dia kerjakan. Kita melihat orang kehidupannya kayaknya baik gitu, penghasilannya banyak, tapi di balik itu maksiatnya juga terus berjalan. Ada orang kita perhatikan dia maksiatnya banyak, kerjanya dosanya banyak, tapi kesehatannya sehat-sehat saja diberikan oleh Allah. Malah justru dia banyak rezeki. Inilah yang disebut dengan istidraj yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita dengan kelebihan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebutlah kesehatan diberikan oleh kepada kita, kita bisa pergi ke pasar, kita bisa beraktivitas dengan baik, batuk tidak ada, flu tidak punya, badan tidak pernah merasa dingin,
tidak merasa pernah lelah, kuat terus. Ingat, hati-hati. Jika itu yang kita rasakan semuanya atas pemberian Allah, maka kita perlu untuk meningkatkan rasa syukur kita dengan semua itu. Karena ingat, jangan-jangan semua kelebihan diberikan Allah kepada kita itu adalah ujian buat kita. Ada orang yang dalam kehidupan sehari-harinya biasa-biasa saja, tapi suatu ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, barangkali dia mendapatkan rezeki, yang rezeki itu bisa membuat kehidupan dia berubah. Yang hari-harinya biasa-biasa saja disibukkan dengan kehidupan ibadah yang bagus, tapi ketika dia mendapat harta yang banyak itu, justru dia sibuk dengan ngurus hartanya dan melupakan sampai lalai dengan ibadahnya. Barangkali kita pernah ingat bagaimana Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang dikayakan Allah, rezekinya melimpah, usahanya sukses terus, sampai beliau Abdurrahman sahabat ini menangis. Kenapa ujian berupa kekayaan ini ada terus dengan dia? Akhirnya apa? Untuk menghabiskan kekayaannya, dia tidak diuji dengan kenikmatan. Dia beli kurma-kurma yang busuk-busuk itu sebanyak mungkin, sehingga hampir dikatakan dia hampir jatuh miskin dengan membeli kurma yang banyak, kurma-kurma busuk itu. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Rupanya ada di sebuah negeri itu tertimpa wabah, dan wabah itu bisa mati kalau hanya si penderitanya itu minum atau makan kurma busuk. Akhirnya orang tahu di negeri itu bahwa di Madinah ada seseorang yang mengumpulkan kurma-kurma yang busuk itu. Dia ada Abdurrahman Auf yang hampir miskin hidupnya karena membeli kurma-kurma busuk itu. Akhirnya apa? Orang di sana, orang yang di negeri sebelah itu membeli kurmanya Abdurrahman bin Auf ini, sehingga Abdurrahman bin Auf kaya kembali. Justru Abdurrahman bin Auf menjadi menangis lagi, datang lagi ujian berupa kekayaan harta yang banyak. Nah, disinilah ujian tersebut yang kita sebut dengan istilah agama kita istidrak itu menjadi perhatian bagi kita, supaya ujian itu tidak menjadikan kita kufur. Sebagaimana Allah katakan di surah Ibrahim ayat 7 itu, wa idz adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang-orang ketika Allah bermaklumat, jikalau engkau bersyukur maka akan kutambah nikmat. Artinya apa dalam konteks pembahasan kita zuhur kali ini? Ketika kita mendapatkan ujian harta yang banyak itu, biar kita tidak masuk menjadi orang-orang yang teristidraj, maka tetaplah kita untuk konsisten bersyukur dengan semua tambahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan kekonsistenan kita terus dengan nikmat Allah yang paling banyak yang diberikan Allah tersebut, maka keimanan kita meningkat dan kita tidak lalai dengan tugas pokok kita beribadah kepada Allah. Justru Allah menambah nikmat yang kita dapatkan tadi. Harta kita bertambah, kita bersyukur pada Allah, maka Allah berikan nikmat yang lain, kesehatan. Maka yakinlah kita semuanya jamaah yang berbahagia, dengan semua kelebihan dan nikmat diberikan Allah kepada kita, jadikan itu semakin kita bertambah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan memudahkan kita, melapangkan kita menuju surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.